Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita tetap istiqomah untuk melanjutkan kajian tahsin per minggu kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita, ayunan tangan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak selawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Darul Aman, kemudian Bapak RT, RW, kemudian para jemaah, Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita kembali melanjutkan kajian tahsin. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara menyambung ta'awuz, basmalah, kemudian awal surah. Ya, awal surah. Kemudian kita sudah mempelajari bagaimana menyambung antara dua surat. Ya, umpamanya surat Qul huwallahu ahad ayat terakhir, kemudian basmalah, kemudian awal surat Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah. Ya, ada 10 caranya kemarin. 3, 3, 4. Ya, berarti 10. Malam ini kita akan membahas tentang idgham. Ya. Idgham ini bukan idgham bi gunna atau idgham bila gunna, bukan. Idgham bi gunna dan idgham bila gunna itu sudah kita bahas di nun sukun atau tanwin. Nah, ini idghamnya beda. Ya, idgham dan pembagiannya. Sebelumnya kita sudah mempelajari idgham itu artinya memasukkan. Ya, idgham secara bahasa memasukkan. Nah, dan pembagiannya. Jadi pembagian idgham di sini ada 3 nanti, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 3. Yang pertama, kita langsung saja setelah kita bahas ini langsung kita praktek. Namanya idgham mutamathilaini. Adalah idgham yang terjadi apabila ada 2 huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama, sukun. Huruf yang kedua hidup atau berharkat, baik dalam satu kalimat atau dalam 2 kalimat. Contoh, ya, idrid bi asokal hajar. Kita perhatikan yang merah. Ba yang pertama dia sukun.
Ba yang kedua harkatnya apa? Kasro. Nih, bertasydid. Nah, ini namanya idgham mutamathilain. Dia gampang. Idgham mutamathilain ini gampang. Ya. Nanti yang susah yang bawah. Cari aja hurufnya sama. Ba. Huruf pertama sukun. Huruf yang kedua nanti berharkat. Baik nanti harkatnya fathah, ada kasro, ada juga dhamma. Jadi cara bacanya ini tidak dikolah-kolahkan. Kalau ada ba sukun itu biasanya kolah-kolah. Ya. Ab. Tetapi kalau ada dua huruf yang sama, langsung dimasukkan ke ba di sini. Yang kedua, idrib bi'asakal hajar. Tidak boleh bacanya idrib bi'asakal hajar. Saya ulang, tidak boleh bacanya idrib bi'asakal hajar. Ya, tapi idrib bi'asakal hajar. Buat sama-sama. 1, 2, 3. Idrib bi'asakal hajar. Lagi. Idrib bi'asakal hajar. Ya, ini contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Coba dibuka. Al-Baqarah ayat 60. Ya. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Coba silakan Bapak dulu, dimulai dari wa idhistasqa. Coba ulang. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Faqulna idrib bi'asakal hajar. Ya. Ya, itu contoh yang pertama. Faqulna idrib bi'asakal. Jadi ba yang pertama itu seakan-akan tidak ada. Langsung kita masukkan ke ba yang kedua. Maka di Al-Quran itu diberi tanda tasydid. Ada? Ibu-ibu ada tanda tasydid di ba yang kedua? Ada. Itu isyarat langsung diidghamkan, dimasukkan. Faqulna idrib bi'asakal hajar.
Ya. Coba kita buka surat Li'ila. Li'ila fi Quraisy. Ya. Di mana ayat berapa? Terdapat di situ idgham mutamathilain. Ibu-ibu, ada yang dapat? Alladhi at'amahum min ju'. Itu ada mim sama mim. Ya. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua harkatnya kasroh. Maka dia bisa dikategorikan mad idgham mutamathilaini. Idgham mutamathilaini. Nah, coba ibu-ibu. Dari awal apa juga? Li'ila ila B-nya panjang. Alladhi Qala-qalanya Alladhi at'amahum Khauf. Suara fa-nya. Ya. Maka mim sukun yang pertama, kemudian yang kedua mim yang berharkat. Ya, mim yang berharkat. Jadi untuk contoh idgham mutamathilain ini dia jarang di juz 30. Ya. Yang banyak di juz 30 itu mim sukun bertemu mim. Ya, idgham mutamathilain. Pokoknya untuk definisi idgham mutamathilain ini, huruf yang pertama dan huruf yang kedua sama. Kalau mim sama-sama mim, kalau dzal sama-sama dzal. Contohnya kalau dzal idzahaba. Ya, idzahaba. Ini cuma satu. Ada di surat Al-Kahfi. Ya, coba Al-Kahfi.
Ayat berapa? Ya, juz 6 ya. Juz 18, surah yang ke-18. Lam tasti' alaihi sabra. Tuh. Coba ayat 82. Ayat 82. Nah, itu kan panjang ayatnya. Diambil saja, coba di ayat yang terakhirnya, dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Nah, ibu-ibu dah dapat ayat 82. Yang terakhirnya, dzalika itu kan ayatnya panjang. Wa ammal jidaru. Coba ibu-ibu dulu. Silakan. Dibaca dari awal enggak apa-apa juga. Untuk latihan membaca. Atau dibaca dari awal enggak apa-apa juga. Biar berpahala. Ya, coba perhatikan. Ma lam tasti' alaihi sadra. Itu ada dua huruf yang sama. Huruf apa saja? Ain dengan ain. Ain yang pertama sukun, ain yang kedua berharkat fathah dan bertasydid. Maka bacanya ma lam tasti' alaihi sadra. Ya.
Jadi ain yang kedua, ain yang pertama itu tidak masuk. Langsung diidghamkan, masukkan ke ain yang kedua. Ma lam tasti' alaihi sadra. Kalau enggak langsung dimasukkan seperti ini. Ma lam tasti' alaihi. Itu salah. Ya, langsung ke ain kedua. Ma lam tasti' alaihi sadra. Ya, saya ulang lagi. Hurufnya sama, idgham mutamatsilan ini. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua huruf hidup atau berharkat. Ya, maka huruf yang sukun itu langsung dimasukkan ke huruf yang hidup. Maka huruf yang mati kalah dengan huruf yang hidup. Ya, sama dengan ayat Al-Kahfi ayat 78 ya juga. Ma lam tastati' alaihi sadra. Tastati' alaihi sadra. Ada juga di ayat lain idzahaba. Zal bertemu zal. Zal yang pertama sukun, zal yang kedua berharkat. Ada pertanyaan tentang idgham mutamatsilain? Ini agak mudah. Idgham mutamatsilain. Hurufnya sama. Ya. Ba. Ya. Idgham mutamatsilain. Yang kedua, idgham mutajanisaini. Mutajanis, sejenis. Ya. Yang pertama tadi serupa, sama. Ini sejenis. Apa definisinya? Apabila ada pertemuan antara dua huruf yang sama tempat keluarnya namun berlainan sifat. Nah, ini agak banyak. Nah, ini gunanya kita mengetahui makhraj. Yang kemarin ta, da, to. Kita ingat dulu 3 huruf. Ta, da, to. Ta, da, to. Ya. Dia sama makhrajnya. Ini sama. Ya, makhrajnya. Coba kita apa makhraj lagi? Ta, da, to kemarin. Nah ini. Ya. Ta, da, to. Ujung lidah. Pangkal 2 gigi seri atas. Ta. Ta. Ujung lidah. Ta. Dengan gigi seri. Ta. Da. To. Ta. Da. To. Dia sama. Sama kan tempat keluarnya, tapi nanti beda sifatnya. Kembali lagi. Ta, da, to. Dihafal 3 huruf ini dulu. Ta, da, to. Karena nanti ada di Al-Quran huruf ta dia sukun, to berharkat. Ya, ta sukun, to berharkat. Jadi seperti apa cara bacanya? Apakah berbunyi waqalat to, waqalat to? Ketika ada seperti ini, ta sukun, to dia berharkat, maka kalata ini. Ya, ta ini kalah. Maka bacaannya langsung ke to.
wa qalau tu, wa qalau tu. Tidak boleh keluar dasis. Wa qalat tu, salah. Ya, karena ketika ada ta yang dia huruf lemah bertemu dengan to huruf kuat, kalah huruf lemah. Nah, kalah huruf lemah. Maka wa qala ta'ifatun min ahlil kitab, wa qala coba sama-sama. Wa qala ta'ifatun. Coba 1, 2, 3. Ya, jadi tanya itu tidak terdengar. Wa qalat to, salah. Tapi langsung kita idghamkan, kita masukkan ke to. Karena tiga ini sama tempat keluarnya, tapi beda sifatnya. Ta dia tipis, to ini tebal. Au, to, ta, to, ta, to, ta, to, dengan to, ta, 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 to. Jadi beda sifatnya. Nah, ini contohnya. Yang kedua, la in basawta. Ini to-nya yang sukun. To-nya yang sukun, ta-nya berharakat. Seperti apa bacanya? Basawta atau basatta. Kita langsung masuk ke ta. Ibu-ibu gimana? Langsung masukkan ke ta. Basawta. Kalau seperti ini tidak boleh kita masukkan ke ta langsung. Karena huruf to ini huruf yang berat, huruf yang kuat. Ini huruf lemah. Kalau sebelumnya huruf kuat dia sukun, setelahnya dia huruf lemah tapi berharakat, maka kalah huruf lemah. Maka cara bacanya la in basawta. Tapi kola-kolanya tidak ada. Tidak boleh kita baca la in basawta. Salah. Ya. Karena nanti itu namanya idgham mutajanisan. Ya, idgham itu langsung dimasukkan. Karena ini yang pertama dia hurufnya huruf kuat, to itu hurufnya kuat, ta hurufnya lemah. Walaupun dia sukun pertama, berharakat yang kedua, maka yang lemah itu kalah. Cara bacanya la in basawta. Coba ibu-ibu 1, 2, 3. Basawta. Basawta. Coba bapak sebelah kanan. La in basawta. Yang kiri la in basawta. Basawta. Nah, dia kan to-nya ini kan huruf-huruf kuat. Maka dia harus terdengar huruf to-nya. La in basawta. Nah, itu antara ta dengan to. Jadi kalau seandainya nanti kita bertemu dengan huruf seperti ini, ta sukun, to berharakat, langsung masukkan ke to. Qala to,
Tapi kalau ada to-nya itu sukun, ta berharkat, tidak langsung dimasukkan. Ya. Tapi huruf suara ta-nya itu kalah dengan huruf to. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ta dengan dal. Ta dengan dal. Itu kan ada 3 huruf tadi. Ta, da, to. Ta dengan to kalah ta. Kalah ta. Ta dengan dal mana kalah? Kalah dal. Ya, maka cara bacanya falamma asqalad da'awa Allah. Maka tidak terdengar desis dari ta. Asqalat da'awa Allah. Salah. Falamma asqalat da'awa Allah. Maka kalah huruf ta. Ya. Kalah huruf ta. Itu contohnya. Coba dibuka juz 9 salah. Juz 9. Tunggu ya. Halaman kalau di sini 175. Surat Al-A'raf ayat 189. Al-A'raf 189. Ya. Surat Al-A'raf. Satu 175 di sini. Nah, Al-A'raf itu surah yang ke-7 ayat 189. Falamma, jadi awalnya huwallazi khalaqakum min nafsin 189. Juz yang ke-9. Ya. Coba Bapak dulu. Coba ulang. Min nafsin
taghasyaha. تغشاها تشو تغشى buka dibuka فمرت به رد به سرتايا فمرت به langsung أثقلت دعوى الله لنكونن من الشاكرين. Coba sya buka sya itu sya buka coba perhatikan falamma athqalat da'awa Allah ta sukun kemudian setelahnya ada dal. Kalau ada ta sukun setelahnya ada dal maka kalah ta. Langsung masukkan ke dal. Athqalat da'awa Allah maka desis at falamma athqalat itu tidak terdengar. Kalau terdengar itu salah, berarti tidak digom. Langsung masukkan ke dal. Athqalat da'awa Allah. Di situ ada enggak idgham mutamatsilain? Huwallazi khalaqakum ya, mim bertemu mim. Kemudian min nafsin termasuk enggak? Idgham mutamatsilan atau enggak? Atau idgham bi gunna? Idgham bi gunna. Kalau seandainya dia ada nun sukun pertama, keduanya nun bertasydid, dia tidak dinamakan idgham mutamatsilan, tapi idgham bi gunna. Karena dia ada di dalam hukum nun sukun. Nun bertemu nun sukun bertemu nun, maka dia idgham bi gunna. Berbeda mim. Mim sukun bertemu mim yang berharkat, idgham mutamatsilan. Atau dulu dinamakan idgham mimi. Mimnya dua, mim. Ya, itu orang dulu. Sampai sekarang idgham mimi juga. Maka idgham mimi sama idgham mutamatsilan itu sama. Ya, itu ta, da, dan to. Ya. Jadi ada ta sukun, setelahnya dal yang berharkat, maka dia masuk langsung ke dal. Ya. Ada enggak contoh dal? Dia dal sukun, kemudian ta.
Tidak ada. Ya. Ada di surat Al-Baqarah ayat 256. Coba. Surah Al-Baqarah ayat 256. 256 surat Al-Baqarah. Ini dalnya sukun, tanya berharkat. Dalnya sukun, tanya berharkat. 256. La ikraha fid din qad tabayyana. Maka di situ tidak terdengar kola-kolanya. Qad tabayyana salah, tapi langsung masukkan ke ta. Tapi yang kuat adalah dal. Ya, tapi suara kola-kolanya tidak terdengar. Karena waktu Isya sudah masuk, insyaallah akan kita lanjut setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sudah mempelajari tadi idgham mutamathilain, kemudian idgham mutajanisain. Ya, idgham mutajanisain. Mana? Ya, mutajanisain. Kemudian kita lanjut huruf fa, za, dha. Fa, za, dha. Yang di atas tadi apa? Ta, da, to. Ta, da, to. Yang kedua ini fa, za, dha. Fa, za, dha. Jadi ketika ada huruf zal sukun, kemudian huruf za berharkat, maka kalah huruf zal. Ya, langsung masukkan ke za. Wa izzalamu, tidak terdengar sedikit pun huruf zal. Wa izzalamu, tidak boleh. Wa izzalamu, salah. Ya, karena dia ini sama tempat keluarnya tapi berbeda sifat. Sa dia sifatnya lemah, datar, sa. Tapi kalau za, maka zal begitu juga. Ketika ada huruf zal sukun, zo berharkat, maka kalah huruf zal. Ya, jadi rumusnya ketika ada huruf lemah berlawanan dengan huruf kuat, maka kalah huruf lemah. Ya, maka bacanya wa izzalamu, wa izzalamu, wa izzalamu. Mana contohnya itu? Ya, surah An-Nisa ayat 64. Coba buka An-Nisa 64 ayat 64. An-Nisa ayat 64. An-Nisa surat keberapa An-Nisa? Surat yang ke-4 ayat 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.
Halaman 88 kalau di Al-Quran saya. Ayat 64. 64 surat An-Nisa. Ya, coba. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah walau annahum izzalamu. Coba dibaca dari kaum bapak-bapak dulu. Langsung aja dari walau annahum. Nampak walau annahum izzalamu. Jadi ayatnya dulu baru nomornya. Ya. Ayatnya dulu baru nomor, bukan nomor dulu baru ayat. Ayatnya dulu baru nomor. Ya, wa ma arsalna. Silakan baca Pak. Mana mic-nya? Ya. Di situ idgham mutajanisannya adalah zal dengan zo. Zal dengan zo. Sama makhrajnya, tempat keluarnya berbeda sifat. Za. Dia datar aja. Namanya nanti istifal. Za. Coba. Zo. Zo ni isti'la, dia diangkat kata zo. Coba zo za zo za zo zo sama
Za sama. Za wa beda. Maka ketika ada huruf zal sukun, zo dia berharkat, maka kalah huruf zal. Idzalamu, jangan terdengar nanti huruf zalnya idzalamu, salah. Idzalamu, setelah kita datarkan, kita tinggikan idzalamu, tapi langsung ke zatnya, itu namanya idgham, ya, mutajani saini, ya. Coba di ayat 63 wa kullahum, coba dapat 63 di atasnya. Wa kullahum, ibu dapat ulaika alladzina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa idhum wa kullahum. Ibu itu idgham apa? Mutamasilan, mutajanisan atau mutaqariban? Ibu wa kullahum, wa kull, lam sama huruf lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharkat. Idgham mutamatsilaini. Ala lupa. Sama-sama hurufnya mutamatsilain. Sama hurufnya, ya. Ya. Sa, za, za. Lanjut. Huruf sa dengan huruf zal. Mana baga? Sa dengan zal. Huruf zal dengan sa, huruf yang baga huruf zal yang kuat. Maka bacanya kalau disambung yalhadzalik, yalhadzalik, maka hilang huruf sin, sa. Yalhaz za, sa za, ya. Maka dia beda sifatnya, za dengan sa. Lebih kuat zal, ya. Ketika nanti disambung yalhadzalik, langsung ke zal, tidak ada terdengar huruf sin, sa. Yalhaz, langsung ke zalnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini dua hurufnya, mim dengan ba. Mim dengan ba. Dihafal, mutajanisan banyak. Tadato, thazazo, mim ba. Contohnya, ya bunayya rukab ma'ana. Ba sukun, mim berharkat fathah. Seperti apa bacanya? Apakah kita kolak-kolakan? Ya bunayya rukab ma'ana, atau langsung kita masukkan ke mim? Langsung masukkan ke mim, ya. Karena ketika ada huruf ba bertemu dengan huruf mim, ba yang pertama sukun, mim yang keduanya berharkat, maka kalah huruf ba. Tidak terdengar huruf qalqalah. Jadi bacanya ya bunayya rukam ma'ana, langsung diidghamkan ke mim. Coba buka surat juz 12 dia. Surat Hud nasalah. Coba kita ini. Surat Hud. Ya, surat Hud ayat 42. Surat Hud, surat yang ke-11. Kalau di sini halaman 226. Itu enggak sama kayaknya. 42.
Surat Hud, surat yang ke-11 ayat 42. Silakan ibu-ibu membaca. Silakan ibu-ibu. ونادى نوح ابنه yang tadi loh, ya bunayya kam kam langsung masukkan ke mimnya. Kam ya bunayya kam ma'ana wala takun, dengar. Nah, seperti itu ya. Jadi ada ba sukun, mim berharkat. Jadi bacanya ya bunayya rkam ma'ana wala takun ma'al kafirin. Jadi yang di atas itu bacanya wa nada nuhun ibnahu, karena bertemu sukun-sukun. Nuhun salah bacanya nuhubnahu, salah. Tapi nuhun ibnahu, nahu ada niya itu. Ya. Ini idgham mutajanisaini. Terakhir idgham mutaqariban, qarib, dekat. Idgham yang terjadi apabila adanya pertemuan dua huruf yang berdekatan dari segi makhraj, tempat keluar, berbeda dari segi sifat. Seperti lam bertemu dengan huruf ro. Nih, lam dengan ro dekat. Allah, ya. Allah. Ujung lidah bertemu langit-langit. Allah. Allah. Ro dia tengah-tengah. La agak sini sedikit. La, ro. La, ro. Dekat dia. La, ro. La, ro.
Jangan la ro. Dekat, ya. Berbeda sifat. La ro. Ro ini ada pengulangan dia. Maka seperti ini, wa qur rabbi. Ketika ada lam sukun bertemu ro, cara bacanya adalah wa qur rabbi kalalam. Maka tidak betul, salah bacanya wa qul rabbi, salah. Tapi langsung masukkan ke ro. Wa qur rabbi adkhilni, qur rabbi, ya, lam dengan ro. Sama dengan qaf dengan kaf. Qa di qa sini, ini tenggorokan. Qa ka, qa ka, dekat kan? Cuman beda sifat. Kalau ko itu kalau kola, aqqa. Kaf enggak, akka, akka, aqqa, aqqa, akka, akka. Maka bacanya di sini tidak terdengar kola-kolanya. Alam nakhluqkum, luqkum, ya, idgham. Tidak boleh dibaca alam nakhluqkum, salah. Luqkum, tapi alam nakhluqkum. Langsung masukkan ke kaf. Namanya adalah idgham mutaqaribaini. Yang banyak tadi mutajanisan, yang gampang mutamasilan. Ya, mutaqariban ini lam dengan ro, qaf dengan kaf. Wa qur rabbi adkhin. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi idgham itu terbagi 3, mutamasilan, mutajanisan, mutaqaribaini. Silakan Ustaz, ya sini. Ya. Enggak masalah. Tapi ya, sifat dari qaf itu terlihat. Alam nakhluqkum, bulat ko itu ada. Cuman kalau kolanya nampak, enggak ada. Tidak boleh kita langsung masukkan ke kaf. Alam nakhluqkum, tapi luqkum. Nah, cuman ada di sini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan luqkum langsung. Nah, dua-duanya bisa. Tapi yang paling sahih adalah dia terlihat qafnya ketika membaca alam nakhluqkum, luqkum. Ya, terakhir hurufnya huruf kaf. Luq, qafnya terlihat, ya, sifat dari qafnya terlihat, cuman tidak terdengar qalqalanya. Luqkum, tapi tidak boleh luqkum, salah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Ya, berarti malam ini kita sudah pelajari idgham dan pembagiannya, mutamasilan, mutajanisan, mutaqariban. Yang banyak tadi mutajanisan. Jadi silakan dihafal di rumah. Huruf-hurufnya apa saja tadi? Yang pertama tadaqa, fadadha, mim, ro. Mim, ro. Yang paling gampang adalah mutamasilain. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Apanya? Ya. Nah. Ya.
maka langkah pertama yang harus kita lakukan dihafal dulu. Karena nanti ini kan ada yang fokus. Kalau tidak ada yang fokus, kita padamkan yang fokus umpamanya. Itulah. Jadi harus ngafal dulu. Jadi yang harus kita hafal huruf-hurufnya saja. Ketika nanti ada huruf za bertemu zo, apa ya? Mutajamisan. Karena sudah kita hafal. Ada 3 hurufnya yang dekat. Za, za, zo. Ta, da, to. Nah, ini memang waktu tua-tua ini agak susah kan ngapal. Udah terawang-awang lah kan. Tapi gimana lagi? Harus kita hafal juga ya. Ansur-ansur hafalnya. Mungkin hari ini 3 ta, da, to. Besok lagi sazazo. Besok lagi mimro. Mim dan ba. Seperti itu aja ya. Memang harus kita hafal ya, beransur-ansur aja ngafalnya. Ya, beransur-ansur untuk ngafal semuanya ini. Ya, karena kan mulai tua kan, jadi kalau ketika ngafal kadang hilang, kadang hafal hilang, besok hilang. Ya. Mungkin kalau kita ulang makharijul huruf, banyak yang lupa ini kan. Maka seperti itu, ya lancar kaji itu dek diulang, ya kan? Pasnya jalan dek melalui, ya kan? Seperti itu kata pepatah. Kita, silakan. Ya sama. Qul huwallahu ahadunillah dunil sama. Wa nada nuhunib hilang. Jadi nunnya itu nun kita berikan harkat kasroh. Wa nada nuhunib. Kan asalnya kan nuhun ibnahu. Sukun bertemu sukun dalam bahasa Arab tidak boleh. Maka harus hilangkan satu. Kasih harkat kasro. Karena harkat kasro yang paling mudah. Sama dengan kul huwallahu ahad dunil lahus. Maka salah orang baca kul huwallahu ahadu lillah. Lillah. Salah. Biasa banyak tuh kan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat. Dan apa kita baca dari Al-Quranul Karim bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.